Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran khususnya mata kuliah Sistem Ekonomi Islam meskipun dalam keadaan daring atau online. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya ilmu. Amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyah. Mahasiswa dan mahasiswi yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Awal pembentukan Bani Abbasiyah dimulai pada khalifah ceritanya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada 1717 sampai 1720 Masehi. Khalifah itu dikenal sangat adil dan demokratis. Oleh karenanya, ia memberikan toleransi pada kelompok-kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah, termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali Al-Abbasi, mereka bergerak dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan. Dan pertempuran gerakan ini menyebar hingga ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan-golongan yang merasa ditindas, termasuk kelompok Syiah yang bergabung dengan dalih Bani Abbas akan mengembalikan urusan kekhalifahan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ikut bergabung juga dari golongan-golongan yang pada mulanya mendukung Daulah Umayyah ini. Karena Bani Abbasiyah adalah terusan dari Bani Umayyah, maka yang diceritakan terlebih dahulu adalah tentang kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu berapa abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana, yaitu 5 abad lamanya keluarga Abbasiyah menduduki singgasana Khalifah Islam pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah atau 749 Masehi, tepatnya pada 750 sampai 754 Masehi, Abu Abbas As-Syafah sebagai khalifah pertama yang dinobatkan pada tanggal 13 bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 Masehi di Kufah. Bani Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda. Jadi Bani Abbasiyah ini merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib 566 sampai 652. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Jadi masih masuk dalam keluarga Bani Hashim. Setelah mendengar ini, Marwan II segera menghimpun pasukannya untuk menggempur mereka di kota Kufah. Namun Marwan kalah dalam pertempuran itu dan terbunuh di Mesir. Dengan terbunuhnya Marwan II, maka berdirilah secara resmi Daulah Abbasiyah. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi. Jadi ini awal mula pembentukan dari Daulah Abbasiyah yang termasuk juga keluarga dari Bani Hashim. Selanjutnya, sejarah telah mengukir bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, umat Islam benar-benar berada di pucuk kejayaan dan memimpin peradaban dunia saat itu. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini disebut dengan Golden Age atau masa kejayaan dan keemasan. Dalam sejarah perjalanan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun pada zaman Daulah Abbasiyah inilah
telah lahir berbagai ilmu pengetahuan Islam. Seperti apa saja? Filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, matematika, dan sebagainya. Dan juga telah diterjemahkan ilmu-ilmu penting ke dalam bahasa Arab. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah ini atau yang disebut Bani Abbasiyah disebut atau dinamakan dengan Golden Age, masa kejayaan dan keemasan. Lalu Abbasiyah itu bagaimana perkembangan politiknya? Perkembangan politik Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad yang telah dijelaskan di depan tadi, yaitu mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Untuk mempermudah dalam menganalisa perkembangan politik secara pemerintahan yang panjang tersebut, perlu dibuat peta periodisasi perjalanan politik selama pemerintahan Abbasiyah. Bagaimana petanya? Yang pertama, periode 1, masa antara tahun 132 Hijriah sampai atau 750 Masehi sampai 334 Hijriah atau 940 Masehi, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai Al-Mustaqfi. Lalu periode kedua masa antara tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yaitu pada masa Al-Mu'ti sampai Al-Mustaqsim. 59 bagian periodisasi ini diasumsikan bahwa pada periode 1, perkembangan di berbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal stabil dan dinamis. Sedang dalam periode keduanya, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyah. Jadi periode pertamanya itu masih berkembang dengan menunjukkan vertikal yang grafik vertikal, stabil, dan dinamis. Lalu merosot pada periode kedua sampai Tartar berhasil menghancurkan Daulah Abbasiyah. Lalu bagaimana masa Bani Abbasiyah terkait dengan perkembangan ekonominya? Dalam masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi atau economic growth dikatakan cukup stabil dan menunjukkan angka vertikal. Jadi angka vertikal semakin ke atas gitu ya. Pada masa permulaan Abbasiyah, semua khalifah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan meliputi apa saja di sini? Ada pertanian, ada sektor perindustrian, dan sektor perdagangan yang terakhir. Lalu di sini bagaimana sektor pertanian dalam masa Bani Abbasiyah? Dalam sektor pertaniannya memperlakukan ahlul zimmah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. Jadi tindakan keras dilakukan oleh para pejabat terhadap para pejabat yang telah berlaku kejam khususnya kepada para petani. Lalu yang ketiga, memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara. Terus yang keempat, membangun dan mensempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. Terus yang kelima adalah membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi. Jadi pentingnya dibangun bendungan-bendungan ini agar daerah pertanian itu tidak terjangkau irigasi seperti itu. Itu terkait dengan terkait dengan sektor pertanian pada
masa Bani Abbasiyah. Apa itu sebenarnya ahlul zimmah? Saya menjelaskan dulu. Ahlul zimmah itu adalah orang non-muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam sebagai balasan karena membayar pajak perorangan dan menerima perlindungan dan keamanan. Jadi itu pengertian dari ahlul zimmah. Itu terkait dengan di sektor pertanian tadi ya. Terus yang selanjutnya yang pengertian dari mawali adalah sebuah polisemi dalam bahasa Arab yang dapat berarti bermacam-macam tergantung konteks yang dibicarakan. Di sini diartikan sebagai tuan atau pelindung. Jadi mawali itu adalah tuan atau pelindung. Yang kedua, sektor perkembangan ekonominya ada pada sektor perindustrian. Pada masa Abbasiyah dibangun tempat-tempat perindustrian hampir meliputi seluruh wilayah tanah air. Dengan banyaknya dibangun tempat-tempat industri, maka terkenallah misalnya Basrah, kota Basrah ya terkenal dengan industri sabun dan gelas, Kufah dengan industri sutranya, Khuzestan dengan tekstil sutra bersulam, kota Damaskus dengan kemeja sutra, kota Khurasan dengan selendang, wol, emas, dan peraknya, dan negeri Syam dengan keramik dan gelas berwarnanya. Yang terakhir adalah Andalusia dengan kapal, kulit, dan senjata. Jadi tempat-tempat industri besar di Abbasiyah sehingga menghasilkan beberapa produk yang terkenal seperti selendang, kapal kulit, senjata, emas, wol, perak, dan lain sebagainya dengan beberapa kota yang mempunyai produk tersebut. Terus yang terakhir adalah perdagangan. Kota Baghdad di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan, kota Baghdad juga merupakan kota perdagangan yang terbesar di dunia saat itu. Jadi kota Baghdad itu merupakan kota perdagangan terbesar di dunia saat itu yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah khususnya. Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga. Jadi untuk menghindari penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun mengatur yang namanya politik harga. Mulai dari menentukan harga pasaran, mengatur ukuran timbangan, serta mengawasi pasaran dagang itu sendiri. Itu terkait dengan perkembangan politik dan perkembangan ekonomi. Lalu yang terakhir, pada masa Abbasiyah, bagaimana perkembangan administrasi yang terjadi? Dalam bidang administrasi negara, masa Daul Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Pemerintahan dipegang oleh khalifah sendiri, sementara dalam operasinya yang menyangkut urusan sipil dipegang oleh wazir atau menteri. Masalah hukum diserahkan kepada kodi atau hakim, dan masalah militer dipegang oleh amir atau jenderal. Sistem pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralisasi. Dalam kesadaran darurat, sering khalifah menyerahkan pemerintahan kepada panglima besar angkatan perang dan diberi gelar Amiru al-Umara. Lalu siapa saja menteri-menteri departemen pada masa itu? Ada 14 menteri di sini. Dewan Al-Kharaj yang pertama, Departemen Keuangan. Yang kedua, Dewan Al-Diyah, Departemen Kehakiman. Yang ketiga, Dewan Al-Zimam, Departemen Pengawasan Urusan-Urusan Negara. Jadi Dewan itu artinya departemen ya. Terus yang keempat, Dewan Al-Jun, Departemen Ketentaraan. Yang kelima, Dewan Al-Mawali wa Al-Ghilman, Departemen Perburuan. Yang keenam, Dewan Al-Barid, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Yang ketujuh, Dewan Al-Ziman wa Al-Nafaqat,
Departemen Pengawasan Keuangan. Yang ke-8, Dewan Al-Rasail, Departemen Urusan Arsip. Yang ke-9, Dewan Al-Tauqiyah, Departemen Permohonan. Yang ke-10, Dewan Al-Nazr fi Al-Mazalim, Departemen Pembelaan Rakyat Tertindas. Yang ke-11, Dewan Al-Ahdas wa Al-Syurta, Departemen Keamanan dan Kepolisian. Yang ke-12, Dewan Departemen Sosial. Yang ke-13, Dewan Al-Akhsyam, Departemen Keluarga dan Wanita. Dan yang terakhir adalah Dewan Al-Aqarah, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Itu terkait dengan menteri-menteri departemen pada masa Bani Abbasiyah dalam segi administrasi. Bani Abbasiyah bisa menjadi dinasti besar karena tidak terlepas dari rakyatnya dan kemampuan dalam mengantisipasi kecenderungan di masa depan. Jadi Bani Abbasiyah itu tidak terlepas dari rakyatnya sehingga menjadi besar dalam dan mampu mengantisipasi kecenderungan di masa depannya. Terima kasih, syukron. Thanks for watching. Semoga ilmu yang didapat barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.